Alexander Novak menyebutkan bahwa harga minyak dunia bisa menembus angka $300 Amerika Serikat per barel. Rusia sendiri adalah eksportir minyak terbesar ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan juga Arab Saudi. Harga minyak dunia makin hari makin mendidih. Rusia bahkan bilang harga minyak bisa tembus $300 per barel. Kalau tidak turun-turun, bagaimana efeknya pada perekonomian dunia? Bagaimana efeknya juga di Indonesia nantinya? Kita akan bahas dalam kabar bisnis kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terhangat seputar bisnis, terutama industri plastik. Di Selasa 8 Maret 2022 lalu, harga minyak dunia sempat menyentuh level harga $130 per barelnya. Tidak lain tidak bukan, masih oleh karena konflik Rusia-Ukraina yang memanas. Rusia terancam sanksi oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang jika diberlakukan akan sangat memberatkan ekspor produk mereka termasuk komoditas minyak. Rusia tiap harinya tercatat mengekspor 7,8 juta barel minyak yang terdiri dari 5 juta barel minyak mentah dan 2,85 juta barel produk turunan minyak termasuk nafta, bahan baku biji plastik. Makanya kalau Rusia kena sanksi dan tidak bisa menjual produk minyaknya ke negara-negara lain, efeknya akan besar sekali. Alexander Novak, wakil Perdana Menteri Rusia, bahkan menyatakan harga minyak dapat menggila, menjadi bencana dan bisa naik 2 kali lipat menjadi $300 per barelnya. Banyak yang berharap kembalinya Iran dalam pasar minyak dunia dapat menutupi kekurangan pasokan dari Rusia. Tapi sayangnya produksi minyak Iran per harinya masih di bawah Rusia, hanya sekitar 2,5 juta barel per harinya dari total produksi mereka sekitar 4 juta barel per hari. Maka apa hubungannya kenaikan harga minyak ini terhadap perekonomian dunia? Jelas ini berdampak besar. Sekitar 60% ekspor minyak Arab Saudi pergi ke wilayah Asia dengan China, Jepang, dan India sebagai pembeli terbesar mereka. Dan negara-negara ini memiliki sektor industri manufaktur yang kuat, terutama China. Jadi harga minyak yang lebih tinggi akan memaksa produsen di China menaikkan juga harga produk-produk mereka. Masalahnya, China adalah negara eksportir utama dan terbesar dunia. Hampir semua barang made in China sekarang ini. Dan mereka menguasai 13,2% total ekspor dunia. Dengan naiknya harga barang China, China dapat mengekspor inflasi, memicu inflasi besar pada negara-negara importir barangnya. Menurut Chilo, senior market strategist di BNP Paribas Asset Management, lonjakan inflasi akan sangat beresiko pada perekonomian yang sedang berupaya pulih dari pandemi saat ini. Karena ini akan menggerus daya beli konsumen dan pada akhirnya menekan konsumsi rumah tangga, termasuk di Indonesia juga. Apa efeknya untuk Indonesia? Pertama, percepatan laju inflasi akan mendorong kenaikan suku bunga termasuk imbal hasil obligasi. Singkatnya, utang Indonesia bisa membengkak. Ini kita bisa lihat dari anggaran pembayaran utang Indonesia yang tahun 2021 lalu tercatat sekitar 366 triliun rupiah. Dan tahun ini naik jadi sekitar 405 triliun rupiah, membengkak sekitar 40-an triliun rupiah. Efek lainnya, nilai tukar rupiah dapat melemah. Karena kalau harga minyak semakin mahal, biaya impor juga akan naik. Dan ini akan menekan transaksi berjalan Indonesia. Belum lagi biaya logistik yang tarifnya masih saja melayang tinggi. Ini akan memberikan tekanan dan menggoyang stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, kalau kenaikan harga minyak melambung terlalu tinggi, pemerintah tidak akan sanggup lagi menutupi subsidi BBM di Indonesia.
Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, harga BBM juga pasti akan ikutan melambung. Ini jelas akan berpengaruh sangat besar pada laju inflasi karena jelas ini akan menggelembungkan biaya transportasi dan logistik dalam negeri di Indonesia. Itu adalah beberapa konsekuensi dan efek meroketnya harga minyak pada perekonomian Indonesia. Bagaimana menurut Sobat Prima Plasindo? Apakah ada efek lain yang menurut Anda akan muncul dan berpengaruh besar? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sampai jumpa di kabar bisnis berikutnya.